Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa-siswi sekalian. Ya, senang sekali bisa berjumpa pada malam hari ini dalam kegiatan kita berkaitan dengan pelatihan karya tulis ilmiah atau KTI. Nah, sebenarnya pelatihan karya tulis ilmiah ini ada hubungannya dengan lomba karya tulis ilmiah ya. Meskipun karya tulis ilmiah itu tidak harus dilombakan. Namun, ada kalanya lomba ini menjadi faktor motivasi tersendiri untuk menghasilkan karya ilmiah terbaik. Karena kalau kita hanya bikin karya ilmiah saja, tanpa kita melaksanakan kompetisi, biasanya kurang semangat gitu ya. Nah, biasanya kalau ada kompetisi, apalagi ada hadiahnya, wah pasti jadi lebih semangat nih semuanya ya. Tapi kita luruskan niat dulu bahwa tujuan kita malam hari ini bukan untuk memenangkan kompetisi, ya, bukan untuk ikut lomba, tapi untuk belajar, ya. Perkenalkan dengan saya Pak Bima sebagai PLH dan Wakakesiswaan SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, sudah siap semuanya ya? Nah, kalian bisa melihat ke bagian panel kontrol. Di sana ada beragam icon ya. Nah, kalian bisa klik icon partisipan. Nah, partisipan itu kalian bisa klik. Kemudian kalian bisa ganti nama ya, melakukan rename. Klik titik 3 di ujung. Nah, kemudian nanti ada di situ rename ya. Nah, rename namanya dengan nama kalian dan asal kelas ya. Seperti Anissa, Kamilia, Kalista, Himawan tuh, udah oke tuh. Langsung ada nama siswa, ada kelas 11 IPA 3 ya. Yang lain silakan sambil menunggu pembahasan yang Bapak sampaikan bisa menuliskan nama ya dan nama kelasnya ya. Mau nama panjang, mau nama pendek silakan. Yang penting namanya adalah benar nama kalian gitu ya. Karena yang saya masih melihat ada yang namanya Advan tuh. Perasaan nggak ada murid yang namanya Advan ya. Ngemerek laptop biasanya itu. Ya bisa kalian ganti namanya dengan nama dan kelasnya. Kalau memang ada yang namanya Advan ya. Ganti dengan kelasnya ya. Supaya bisa fokus. Terima kasih sudah datang. Semuanya bisa minta tolong diinfokan ke grup ya. Bapak minta tolong mungkin dari beberapa siswa yang bisa melakukan screenshot atau melakukan informasi bisa diinfokan ke grup KTI bahwa pelatihan kita sudah dimulai. Khawatir nanti ada yang baru bergabung jam 8, nanti ilmunya beda ya, jadi setengah-setengah ya. Silakan jadi supaya temannya yang lain yang belum bergabung segera bergabung. Ya, kita mulai anak-anak sekalian. Pertama, kita fokus ke judulnya dulu, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, sebelum menulis karya tulis ilmiah, kita harus memahami apa sih tujuan orang-orang itu bikin karya tulis ilmiah. Nah, mulai dari sekarang, bagi yang punya catatan boleh mencatat tuh. Karena penting pertemuan kita malam hari ini untuk dicatat ya, sehingga kalian semua bisa menambah wawasan ya. Karena yang saya presentasikan di slide belum tentu semua yang saya bicarakan ya. Karena ini hanya ringkasan-ringkasannya saja. Yang pertama, karya tulis ilmiah gunanya adalah tujuannya adalah untuk pengembangan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kita nikmati saat ini adanya Zoom ini ya, perangkat digital dan juga yang kita gunakan sehari-hari. Nah, semuanya berawal dari karya-karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk membuat sebuah solusi terhadap permasalahan kehidupan. Ya, jadi bagaimana caranya orang bisa berkomunikasi jarak jauh? Ada videonya, ada kameranya, bisa kedengeran suaranya. Ya, mereka bikin penelitian, bikin riset. Nah, risetnya menghasilkan produk. Produknya diantaranya adalah produk-produk teknologi. Meskipun tidak semuanya harus berbasis teknologi ya. Yang berbasis sosial humaniora pun ada ya. Yang berbasis konsep dasar pun ada. Bahkan yang berbasis filsafat juga ada yang dirumuskan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, tujuan dari KTI adalah kontribusi dan komunikasi ilmiah. Nah, setiap kita yang belajar ilmu pengetahuan itu sebenarnya punya
kewajiban melaksanakan kontribusi terhadap ilmu yang kita dapat nih. Di antaranya adalah dengan mengembangkan ilmu tersebut menjadi sebuah rumusan-rumusan ilmiah yang disebut sebagai karya tulis ilmiah. Kemudian juga sebagai sarana komunikasi. Nah, sarana komunikasi yang bersifat ilmiah, contohnya di kelas 12 sedang praktikum. Nah, praktikumnya adalah praktikum menguji tanaman Vigna radiata. Apa yang terjadi apabila Vigna radiata tersebut diberikan variabel yang berbeda-beda? Nah, kalian paham bahwa, oh ternyata ada yang mengalami etiolasi, ada yang auksinnya berkurang, ada yang mengalami degradasi klorofil, dan lain sebagainya. Nah, tapi hal tersebut tidak hanya cukup apabila kalian katakan secara lisan tuh. Harus ditulis. Ya, harus ditulis dalam bentuk laporan. Laporan apa namanya? Laporan praktikum. Nah, itu juga salah satu bentuk karya tulis ilmiah, meskipun hanya laporan praktikum ya. Karena menulis laporannya berdasarkan landasan teori. Ya. Jadi itu bentuk komunikasi ilmiah antara kalian sebagai siswa dengan saya sebagai guru. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah menyelesaikan masalah melalui pengujian hipotesis. Jadi tujuan KTI itu adalah ada permasalahan, kemudian kita sajikan solusi. Kita rumuskan solusi berdasarkan pembelajaran teori, teorema, berdasarkan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Orang tidak akan bisa bikin solusi kalau tidak pernah belajar gitu. Jadi tujuan kita belajar adalah setelah kita belajar, kita punya banyak ilmu, maka ketika ada masalah hadir, kita bisa merumuskan solusi. Sebagai contoh misalkan, eee, orang kerap kali itu nyasar ketika bepergian. Nah, padahal bumi itu tidak berubah signifikan gitu kan ya. Jalanannya ya tetap itu-itu aja gitu kan, meskipun ada pembangunan jalan dan lain sebagainya, tapi kan buminya ya tetap di planet yang sama, pulaunya juga tetap di pulau yang sama. Hal tersebut menjadi masalah gitu, kemudian oleh para ilmuwan, dibuatlah bagaimana caranya supaya seseorang bisa men-tracking perjalanan melalui peta ya. Hadirlah yang namanya sebuah produk ilmiah, namanya Google Maps. Ya berdasarkan apa Google Map itu? Berdasarkan kontribusi beragam ilmu. Pasti awalnya orang akan belajar tentang geografi, belajar teknologi, belajar IoT, belajar komputer, kemudian belajar, sosial humaniora, bagaimana supaya Google Map itu mudah digunakan. Terus apa saja kebutuhan orang-orang menggunakan Google Map, ada yang butuh terkait dengan jalur, ada yang butuh lama tempuh perjalanan, dan lain sebagainya, jadilah produk ilmiah. Sehingga bisa menyelesaikan masalah, manakala kita nyasar. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu ya, hasil dari karya ilmiah. Kemudian tugas akademik. Nah, ini juga tugas akademik. Kalau di jenjang SMA, nah ini ada guru-guru yang mungkin seperti halnya Bapak, merumuskan tugas akademik dalam bentuk karya tulis ilmiah untuk para peserta didiknya. Ada juga yang tidak. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi, maka kalian nanti akan dihadapkan terhadap tugas akademik yang mengharuskan bahkan untuk kalian lulus, itu harus pakai itu. Di antaranya misalkan skripsi untuk lulusan S1. Kemudian lulusan S2 ada tesis. Belum mau lulus S3 dihadapkan pada disertasi. Semuanya adalah bentuk karya tulis ilmiah. Kemudian yang kelima, ini biasanya nih yang jadi banyak dari kita adalah bikin karya tulis ilmiah karena harapannya bisa memenangkan kompetisi ilmiah. Ya di antaranya juga ada seperti itu. Nah, karena hanya kalau orang tidak ada tantangan, hanya nulis-nulis karya tulis ilmiah saja belum tentu jadi tulisan. Tapi kalau, oh karya tulisnya dilombakan, oh hadiahnya besar, wah jadi semangat ini. Kita akan mengerahkan berbagai macam potensi, tenaga, kerja keras. Nah, untuk kita bisa sebagai penulis ilmiah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita belajar mengenai bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Ini harus kalian pahami apa saja sih bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu ada beragam, di antaranya skripsi, tesis, disertasi. Ini kalau di jenjang kampus ya. Ada artikel jurnal, makalah konferensi, laporan penelitian. Nah, laporan penelitian mah sudah kita cobakan karena ada dari kita yang sudah belajar tuh berkaitan dengan bagaimana cara membuat
laporan ya kan, laporan ilmiah. Nah, kemudian ada monograf, ada buku, ada review artikel, ada proposal penelitian, ada ensiklopedia, dan ada kamus ilmiah. Nah, buku itu juga hasil karya tulis ilmiah. Nah, masalahnya sekarang kita bertanya-tanya nih, kita kan rencana mau belajar bikin esai. Apakah esai termasuk karya tulis ilmiah? Nah, apakah esai termasuk karya tulis ilmiah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apa sih esai itu? Mungkin esai kamu sudah sering dengar ya. Kan kalau guru ngasih soal ujian, soal ulangan harian, ulangannya mau dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, atau dalam bentuk esai. Nah, berarti dalam bentuk esai, oh esai berarti kita nulis tuh. Ada pertanyaan kemudian jelaskan, kita jabarkan tulisan esai. Nah, esai itu kan sebuah tulisan. Dia akan bisa dianggap karya ilmiah jika ada jikanya nih. Satu, struktur formatnya jelas. Formatnya jelas. Ada strukturnya, ada pembukaannya, ada isi, ada penutup, ada kesimpulan, ya. Nah, kalau hanya strukturnya asal nulis, nah itu belum tentu disebut esai. Karena bisa jadi itu jawaban esai terhadap ulangan harian. Karena mirip-mirip nih. Esai sebagai karya tulis ilmiah dengan esai sebagai kalau kamu menjawab soal esai gitu ya. Kemudian kepustakaannya valid. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menulis esai, itu tulisan tidak hanya sekedar ungkapan apa yang mau kita tulis atau pendapat kita pribadi, melainkan hasil dari sintesis dan silogisme dari berbagai macam sumber bacaan yang kita baca. Kita banyak baca buku, kita banyak membaca penelitian orang lain. Nah, kumpul di kepala kita semuanya, kemudian kita tuangkan dalam bentuk esai. Dan itu ada daftar pustakanya tercantum bahwa kalimat ini saya ambil dari penelitian si A. Kalimat ini saya ambil dari buku B. Penelitian ini saya ambil dari tulisan C yang bersifat juga ilmiah. Kemudian punya metodologi, punya tata cara nulis. Kemudian memiliki tujuan ilmiah. Tujuannya memang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tujuannya bukan sekedar curhat. Tujuannya untuk ditelaah bersama dan tujuannya punya tujuan yang jelas untuk dibaca oleh banyak orang kemudian dianalisis. Dan gaya penulisannya formal. Tidak menggunakan bahasa, ya contohnya misalkan gua, lu, dan lain sebagainya. Itu kan bahasa non formal, tidak pakai bahasa karya sastra yang bersifat non formal ya. Nah, kemudian esai bisa jadi tidak berbentuk karya ilmiah apabila bersifat reflektif, naratif, atau deskriptif tanpa dukungan dari sumber ilmiah yang valid dan tanpa struktur yang ketat. Artinya hanya berisi ungkapan pemikiran si penulis. Atau penulis nyoba nulis aja segambreng, apa adanya aja dia tulis semua. Kayak kamu lagi jawab soal esai itu, apa aja ditulis semua, yang penting hurufnya banyak. Siapa tahu kalau hurufnya banyak nilainya besar. Jadi tidak ada di sana strukturnya, tidak ada metodologinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita mulai untuk membuat esai. Contoh, oleh karena itu belajar membuat esai melalui ikut kompetisi esai, nah ini adalah salah satu cara yang paling menarik gitu ya. Dulu waktu saya pernah mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah lain gitu kan ya, saya mengajarkan anak untuk menulis esai ketika ada lomba penulisan esai. Sehingga satu kelas bisa nulis esai semua. Esai yang secara ilmiah ya. Nah, contoh ada lomba esai, oh ini ada tema. Nah, ini tema yang dilombakan itu biasanya tema besar nih, grand tema, yaitu pendidikan tanpa batas menuju generasi emas berkualitas. Temanya pasti bagus. Nah, dari tema itu, apa yang bisa kita tulis? Apa yang bisa kita rumuskan? Apa yang kita bisa solusikan? Nah, contoh, tema utamanya sudah kita baca tadi. Kita punya waktu sekitar 15 hari untuk menulis. Nulis itu biasanya kalau lama-lama juga bosen. Makanya kalau kepepet malah lebih jago gitu biasanya. Nah, dari tema besar ini kita harus punya fokus topik. Karena nggak mungkin kita menulis semua hal tentang pendidikan, semua hal tentang generasi emas, semua hal tentang pendidikan berkualitas, nggak mungkin.
kita harus fokus terhadap topik tertentu yang bisa kita jadikan acuan baku dari semua tulisan yang akan kita tuangkan nanti. Ya, contoh misalkan ada nanti dari kalian yang, oh saya lihat nih, dilihat dari flyernya, ya kita lihat dari flyernya ini ada gambar siswa lagi pakai apa namanya yang buat di ini apa namanya itu saya lupa ya kacamata untuk melihat ke sebuah ini ya, iya VR ya betul, sip. Namanya VR ya, virtual reality. Nah, dia ada kacamata untuk melihat virtual reality nih. Kemudian siswa itu lagi bermain punya tombol juga di sana, gitu kan. Nah, dia sedang melakukan hal tertentu, mungkin sedang belajar menggunakan virtual reality ya, atau augmented reality. Nah, dari sana kita bisa pilih, oh berarti mungkin maksudnya lomba ini, pendidikan tanpa batas itu kaitannya dengan teknologi. Misalkan ya, ini contoh ya, tapi nggak mesti terkait dengan teknologi, semampunya kalian mau menulis tentang apa gitu. Nah, pendidikan tanpa batas, oh mungkin terkait dengan teknologi pendidikan, boleh. Terkait dengan inovasi teknologi pembelajaran, bisa juga. Atau tentang guru dan teknologi, bisa juga. Nah, dari contoh topik ini nanti akan ada muncul pemikiran kritis. Ya, sebagai contoh dari teknologi pendidikan misalkan. Nah, teknologi pendidikan itu sudah sejauh apa sih caranya orang belajar supaya lebih mudah, lebih singkat, langsung paham gitu kan. Itu kan butuh bantuan teknologi. Namanya TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, ada tuh. Kita makanya tahu itu dari mana? Dari baca. Kalau kita nggak baca, nggak tahu. Gitu. Makanya nanti juga ada sesi kita belajar baca ya. Nah, kita harus tahu tuh, apa sih hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Apa sih hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang dipergunakan untuk pendidikan. Contoh, zaman dulu rapot itu ditulis pakai pulpen ya. Zaman sekarang rapotnya sudah pakai e-raport. Zaman dulu itu ketika mau meranking, nah, itu menggunakan PPDB aja, PPDB pendaftaran itu pakai tes. Kenapa pakai tes? Yaitu tes langsung tes tulis di tempat. Yang nilainya paling gede, jawabnya paling banyak bener itu bisa masuk sekolah, zaman saya ya. Zaman sekarang PPDB nggak sesederhana itu. Ada yang pakai zonasi, berarti ada teknologi dipasukkan di sana, teknologi untuk mengukur jarak. Ada yang pakai jalur prestasi, di sana ada teknologi perankingan. Bahkan perankingannya bergantung pada nilai rapor, dikombinasikan dengan akreditasi sekolah. Yang jalur prestasi kejuaraan dikombinasikan oleh tipe kejuaraannya. Tipe kejuaraan punya scoring dan lain sebagainya, ya. Atau misalkan fokus topik yang berikutnya, inovasi teknologi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini ada yang berbasis klasikal, ya kayak Bapak ngajar di kelas, ada papan tulis, kita sistemnya klasikal. Ada yang diinovasikan dengan beragam perangkat teknologi. Misalkan ya untuk share materi. Untuk share materi saya tidak perlu menggunakan foto lembar kertas, difotokopi, dibagiin satu-satu, atau saya nulis di papan tulis, nyuruh sekretaris nulis di papan tulis, kemudian kamu semua ngerangkum dari buku saya, tidak perlu seperti itu. Yang saya lakukan adalah bagaimana untuk materi pembelajaran, saya tulis saja di website linknya saya share ke kamu, kamu akan baca itu. Besok kita akan belajar tentang A, B, C, D, E, F, G, H. Oh iya, berarti Pak Bima akan belajar tentang ini. Bahkan untuk elaborasi, udah paham belum materinya? Kasih latihan soal di sana. Kalian mengerjakan latihan soal. Nah, setelah itu kalian baru merangkum, bikin ringkasan. Nah, besok ketika pertemuan di kelas, kalian sudah selangkah lebih maju. Ketimbang anak zaman dulu, yang kalau masuk ke kelas masih tanda tanya, kemudian gurunya buka buku, nyuruh sekretaris nulis dulu di papan tulis, 1 jam habis waktunya nyatet doang. Gitu ya. Nah, teknologi semakin maju. Bagaimana mempelajari teknologi dengan cepat. Ya contohnya sekarang kita sedang Zoom. Saya di rumah, kamu di rumah. Kita masing-masing di rumah, tapi kita bisa belajar sama-sama. Gitu ya. Nah, termasuk juga teknologi misalkan untuk ujian, untuk assessment. Ya, ada teknologi CBT.
Dulu ngerjain soal PGSI itu ngerjainnya pakai kertas. Ya, kalau gurunya itu punya kertas yang sudah ada lubang-lubangnya. Jadi kalau kalian sudah selesai ujian itu saya cocokin tuh dengan lubang-lubangnya. Kemudian saya ngecek, oh ini lubang ini berarti skornya berapa. Yang lubangnya ada silangnya berarti benar kan gitu ya. Nah, tapi teknologi sekarang lebih keren. Kamu ujian tinggal bawa handphone, kemudian terhubung dengan aplikasi CBT, di situ sudah ada soalnya. Nah, soalnya jumlahnya sekian, sudah sesuai dengan jadwalnya. Bahkan soalnya juga diacak. Bisa diacak nomornya, diacak pilihan gandanya. Nah, ini untuk kelas 10 ya. Jadi nanti aplikasi ujian kita CBT di SMA 8 seperti itu. Jadi kalau ada soal pilihan ganda itu nomornya diacak, ABCD-nya diacak. Jadi kalau mau nanya teman satu sama lain kanan kiri ya susah. Ketika, oh coba saya nanyanya buka website. Nah ketika kebuka, klik 3 kali langsung ke submit. Kamu keluar dari aplikasi. Nah itu salah satu bentuk inovasi teknologi. Ada lagi guru dan teknologi misalkan. Kamu mau membedah tentang misalkan, saya ingin membedah begini Pak. Kan sekarang kan anak belajar pakai online nih. Jadi banyak. Kayak misalnya ngerjain matematika aja. Oh nggak perlu nunggu guru jelasin di sekolah. Saya cukup belajar dari YouTube misalkan. Di YouTube sudah dijelasin tuh. Oh, sekarang sedang belajar eksponen logaritma. Ya udah saya tinggal cari aja searching cara mengerjakan soal eksponen logaritma. Nah, bahkan di situ ada soal-soalnya, ada pembahasannya dan lain sebagainya. Saya tinggal belajar sendiri mandiri di rumah. Ya, berarti nggak perlu sekolah, nggak perlu ketemu guru. Karena dari YouTube saya sudah cukup belajar bisa mengerjakan soal matematika dan paham gitu ya. Atau ada aplikasi misalkan bimbel online dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana dengan guru di sekolah? Ya, apabila murid sudah bisa pintar dengan sendirinya dengan bantuan teknologi. Ya, apakah guru di sekolah masih dibutuhkan? Nah, itu kan sebuah masalah tuh. Nanti bisa kamu bedah kajiannya di sana. Ya, guru masih dibutuhkan untuk aspek apa saja. Sementara adanya teknologi ini, apakah nanti akan menggusur peran guru sebagai guru sebagai seseorang yang memfasilitasi kamu belajar di sekolah, atau bahkan kita tidak perlu ke sekolah lagi gitu kan, cukup tinggal di rumah ya udah belajar suka-suka kita, ntar tinggal ujian aja selesai gitu, kalau lulus dapat ijazah, kalau nggak lulus nggak dapat ijazah, bisa nggak kayak gitu. Nah ini adalah salah satu dilema polemik. Nah itu nanti dituangkan lewat esai, baik dari sejarahnya, definisinya, kriteria-kriteria, asumsi-asumsi, prediksi, hingga masalah dan solusinya, serta kesimpulannya. Nah, itu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan, ya. Selanjutnya, kita ke yang berikutnya, langkah yang kedua. Langkah untuk membuat esai ini harus riset pendahuluan. Caranya riset gimana? Riset yang paling mudah itu membaca. Ya, baca buku, baca jurnal, baca literatur ilmiah. Tapi bacanya bukan baca blog, bukan baca website yang tidak ilmiah. Karena kadang banyak juga website isinya ungkapan, opini, tidak ada ilmiah-ilmiahnya. Malah kadang pernah misalkan saya dengan siswa nih, Bapak bikin soal, kemudian dia lihat di internet, buka website, websitenya pun website nggak jelas. Ya, yang bikin juga orang juga. Ya, kemudian atas pertanyaan yang Bapak berikan jawabannya A misalkan. Padahal sebenarnya jawabannya B. Kemudian siswa Bapak ngotot tuh, "Ini jawabannya B, Pak. Saya baca, Pak, dari sumber bacaan." "Oh, sumber bacaannya mana?" Saya lihat sumber bacaannya, oh ternyata dari internet. Saya cek dulu internetnya, websitenya apa. Oh, websitenya ternyata yang bikin siswa sekolah lain. Dalam rangka disuruh gurunya ngerjain tugas, jawab pertanyaan, tapi jawabnya lewat website. Lah sama aja tuh. Ya kalau siswanya salah, kamu juga salah gitu kan ya. Ya itu tantangan itu kan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu membaca harus dari artikel yang valid ya. Artikel yang valid, artikel yang benar-benar ilmiah gitu ya. Misalkan contoh kita ingin mengembangkan tema. Contoh tadi, topiknya guru dan teknologi. Nah, kita kembangkan nih menjadi apa saja sih yang mau kita cari di internet. Ya, contohnya peran teknologi dalam membantu siswa belajar, cari dulu. Apa saja sih peran teknologi dalam membantu siswa belajar? Kemudian cari masalahnya. Apakah teknologinya efektif? Apa malah bikin ribet? Apakah teknologi membantu siswa belajar? Apa malah siswanya jadi malas belajar? Ya contohnya Zoom. Guru ngajar lewat Zoom.
Apakah dengan ngajar lewat Zoom jadi siswa belajarnya lebih nyaman karena tidak perlu ke sekolah? Atau malah siswanya jadi nggak belajar? Karena siswanya gabung di Zoom, kemudian kameranya dimatikan, kemudian siswanya tinggal tidur. Gurunya jelasin kan bisa kayak gitu loh maksudnya ya. Nah, itu dianalisis tuh dan dituangkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Contoh yang kedua, perkembangan kecerdasan buatan dalam menjawab pertanyaan. Nah, zaman dulu kan guru itu gunanya untuk sumber ilmu. Jadi ketika murid bingung nanyanya ke guru, Pak saya nggak ngerti tentang ini, Pak saya nggak paham tentang ini, Pak tolong jelaskan tentang ini. Nah, sekarang ada kecerdasan buatan artificial intelligence. Contohnya Chat GPT. Saya nanya apa aja di situ dijawab gitu kan ya. Oh, apa bedanya jadi dengan nanya kepada guru? Nah, kamu bedah itu di situ dalam bentuk tulisan. Apakah dengan adanya ChatGPT guru jadi nggak dibutuhkan karena udah bisa jawab pertanyaan, ya. Apalagi yang lebih keren dari ChatGPT ya, ada banyak lagi ya istilahnya artificial intelligence yang bisa bantu kamu gitu kan. Kemudian yang ketiga, pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Nah, apakah teknologi ini berpengaruh positif atau berpengaruh negatif? Apakah dengan adanya teknologi siswa jadi terbantu? Terbantunya di sebelah mana? Apakah dengan adanya teknologi malah gurunya yang pusing? Karena ada guru-guru yang ternyata tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Dia nggak pandai teknologi, dia nggak bisa laptop, nggak bisa handphone. Handphonenya mungkin terbatas cuma buat WA. Akhir gurunya bingung, ya kan? Pembelajar jadi monoton, muridnya bosen, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kamu menulis dengan kritis. Seperti hal-hal Bapak yang sampaikan tadi ya. Selanjutnya, langkah ketiga, tujuan dan pertanyaan penelitian. Di sini, kamu harus menggali permasalahan, merumuskan tujuan, pastikan penelitian menjawab permasalahan. Nah, contohnya, pertanyaannya ya, topik guru dan teknologi, lebih enak belajar dari guru atau dari Google dan ChatGPT, lebih enak belajar dari mana? Nah, itu jadi masalah tuh. Bahkan dari satu ini aja bisa jadi satu esai, ya. Asal referensinya banyak, kompleks gitu ya. Atau apakah guru masih dibutuhkan di masa depan? Nah, atau orang-orang bisa belajar tanpa guru gitu. Atau akankah guru digantikan dengan robot yang memiliki kecerdasan buatan? Nah, itu udah ada penelitiannya dan udah ada samplingnya. Bahkan di Jepang sudah ada robot yang menggantikan guru gitu ya. Nah, setelah itu buat outline. Outline ini kerangka. Nah, kerangka esai ini isinya umumnya 3. Pendahuluan, tubuh esai, dan kesimpulan. Pendahuluan isinya apa? Topik. Topik yang tadi tuh, yang udah kamu bedah dari tema. Jadi bedakan antara tema dan topik ya. Temanya kan tadi sudah ditentukan oleh panitia. Kamu bikin lagi topiknya. Nah, dari topik, misalkan tadi topiknya guru dan teknologi. Kamu kenalkan dulu apa sih guru, apa yang dimaksud dengan teknologi, apa hubungan teknologi dengan guru. Ya. Berikan latar belakang, tujuan esainya juga dijelaskan. Misalkan, apakah guru di masa depan masih dibutuhkan atau akan tergantikan dengan kecerdasan buatan. Nah, gitu misalkan itu contoh tujuan esai ya, dalam bentuk pertanyaan, gitu kan ya. Kenapa harus dalam bentuk pertanyaan? Karena nanti di kesimpulan kita jawab, apakah masih dibutuhkan ataukah tidak, gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian ada tubuh. Nah, tubuh esai ini nanti dibagi jadi berapa paragraf yang membahas setiap poin utama yang mendukung pertanyaan dan didukung oleh bukti referensi. Referensi masuk di sini. Apa yang kamu baca, menurut pendapat si A, teknologi pembelajaran saat ini sudah berkembang lebih kompleks. Contohnya adalah bla bla CD. Menurut tulisan dari penelitian Dr. B, nah, bahwa siswa lebih senang belajar menggunakan bimbel online ketimbang belajar dengan guru di sekolah. Contohnya ini ya. Nah, kemudian dibahas-bahas juga menurut peneliti C bahwa guru ternyata masih dibutuhkan karena murid tidak hanya butuh dari segi ilmu, tapi juga butuh pembinaan akhlak, keterampilan, kecakapan sosio-emosional, kemudian pembiasaan disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh guru, tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Contohnya. Nanti setelah itu kesimpulannya. Jawab lagi pertanyaan yang ada di pendahuluan tadi. Ya, jadi strukturnya jelas ya.
pendahuluan, ada topiknya, latar belakangnya, jelaskan tujuannya, akhiri dengan pertanyaan. Kemudian bahasan di tubuh esai, pembahasan semua. Terakhir kesimpulan. Diringkas pembahasan tadi menjadi poin-poin yang lebih singkat, kemudian poin-poin tersebut dikoneksikan secara silogisme untuk menjawab pertanyaan yang ada di pendahuluan tadi. Dengan ada struktur seperti itu, esainya juara nanti. Ya, esainya bagus karena ilmiah gitu. Bukan sekedar hanya bicara. Ya. Nah, selanjutnya ya mulai nulis. Nah, untuk nulis esai harus di timeline. Misalkan sekarang tanggal 4. Nulis sampai tanggal berapa? Nulis itu kan agak lama ya, sampai tanggal 7 misalkan. Karena tadi waktu pengumpulan tanggal 20. Sampai tanggal 7. Nah, setelah nulis itu harus ada revisi dan edit. Ya. Cek plagiarisme dan minta umpan balik. Ini butuh. Oleh karena itu bikin esai butuh bimbingan. Jadi tidak asal oh saya bikin esai doang, Pak. Yang penting udah selesai dah kayak yang Bapak ini terus kemudian saya kirim. Tidak dicek ke Bapak, tidak direvisi, tidak diedit. Nah, yang jadi apa? Jadi esainya nanti amburadul. Lah ibarat kata skripsi. Kadang tantangan mahasiswa bikin skripsi, kenapa bilangnya bikin skripsi susah, adalah di bidang revisi. Contoh, ada mahasiswa skripsinya Kopas. Plagiarisme itu adalah bagaimana seseorang mengecek ada nggak berasal dari kata plagiat tuh. Plagiat itu artinya menyontek gitu ya. Misalnya dia menyalin tidak dengan etika. Padahal kita juga boleh memasukkan pendapat orang lain dalam esai kita, tapi dengan adanya sitasi. Nah, sitasi itu yang ini nih. Ya, sitasi. Ya, sitasi itu artinya kutipan gitu. Dia ngambil dari mana? Harus tercantum di sana di daftar pustakanya. Jangan hanya sekedar masukkan apa? Masukan komentar, masukan poin, itu ternyata esainya udah jadi. Esainya ada di internet. Oh, saya copy aja, Pak. Saya cari aja ketik esai pendidikan. Oh, ada nih 30 biji, saya pilih aja satu. Saya gabung-gabungin. Udah, saya kirim. Insya Allah menang. Lah, itu namanya pemalsuan. Ya, tidak jujur. Tulisan orang diklaim. Jadi tulisan kita bahaya. Ya, sama dengan menyontek. Karena dalam penelitian, dalam menghasilkan karya ilmiah, itu kejujuran, objektivitas, itu sangat dijunjung tinggi ya. Jadi tidak boleh asal nyontek. Kemudian minta umpan balik. Nah, nanti Bapak akan memberikan umpan balik. Bagusnya seperti ini. Kamu bingungnya di sini, bingungnya di mana. Silahkan lakukan revisi konsultasi. Konsultasi enaknya kalau Bapak ya, misalkan, karena ini esainya nggak nyampe 20 halaman, maka lebih enak itu kalau sudah di print. Tapi nanti saya coret-coret, itu lebih mudah. Ya, ketimbang kamu ngasih soft copy. Pak, tolong Pak, kirim soft copy. Tolong diedit Pak. Kalau perlu Bapak yang nambah-nambahin, nah itu nggak bisa saya. Nanti yang jadi esainya yang nulis saya, bukan kamu gitu kan. Karena saya pengen esai ini jadi karya asli kamu gitu ya, otentik gitu. Nah, silakan bisa membuat janji. Nanti saya biasanya kalau senggang sore ya. Nah, berkaitan dengan karya ilmiah apa sih yang sudah dihasilkan oleh peserta didik SMA Negeri 8 Tambun Selatan? Nah, pertama ada karya ilmiah tentang perjuangan Jenderal Sudirman yang meraih juara 3 lomba esai kepahlawanan di Kabupaten Bekasi. Itu pertama bimbingan saya, ya siswanya diterima di 3 universitas negeri langsung dengan piagam lomba esai tersebut. Kenapa? Universitas negeri lebih respect menerima kalian dengan jalur undangan melalui jalur lomba KTI, karya tulis ilmiah. Kalau juara olimpiade mah ya juga nerima sih, tapi lomba KTI lebih prestisius. Apalagi juara olimpiade yang cuma olimpiade online sehari ngerjain soal 2 jam kemudian dapat gold, dapat perak, dapat ini nggak ada perjuangannya sama sekali kan. Ya juga nggak ada ilmiah-ilmiahnya itu. Bisa aja juga pas lagi lomba dibantuin guru juga nggak ada yang tahu ya kan. Atau dibantuin temen atau lihat nyontek internet. Kurang. Sertifikatnya nilainya kurang gitu. Tapi kalau sertifikat lomba karya tulis ilmiah, oh itu diakui tinggi sekali ya. Kenapa? Karena dari KTI itu
ya tujuan dari kampus nerima mahasiswa yang juara lomba KTI adalah biar mahasiswa itu gampang lulus. Lowong sebelum masuk kampus sudah bisa bikin karya tulis ilmiah, karena syarat lulus dari kampus itu kan bikin karya tulis ilmiah, skripsi contohnya ya. Nah ini dia udah bisa bikin karya tulis ilmiah ya, kenapa nggak saya terima gitu pas di kampus. Kamu lomba KTI, daftar di ITB, ya pasti seneng ITB-nya. Karena tujuannya kamu lulus dari ITB adalah nanti harus bisa bikin karya tulis ilmiah. Nah kamu belum masuk ITB saja sudah bisa dan juara pula. Pasti ITB akan welcome. Begitu juga UGM, UI, dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya yang lain-lain ada juga karya tulis ilmiah ketika ada lomba esai kepahlawanan. Nah, kalau yang kemarin juara 3 tingkat kabupaten, kalau ini sampai provinsi, peringkat 8 provinsi. Mentang-mentang SMA 8 dapatnya peringkat 8. Ya, itu karya ilmiahnya tentang pahlawan yang mungkin pada saat itu belum dibilang pahlawan, namanya Imam Nahrawi ya. Itu pahlawan Bekasi. Jarang dikenal, bahkan juga di buku-buku sejarah nggak ada. Ya padahal perjuangannya luar biasa. Itu dikulik itu sama siswa SMA 8 dan berhasil meraih masuk provinsi ya, juara di kabupaten, masuk provinsi, di sana bahkan dapat peringkat 8. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke sekolah yang dari wilayah Sumber Jaya itu lewat flyover ya, flyover yang melintasi tol yang baru dibangun itu antara Sumber Jaya ke CBL. Nah, itu flyover-nya nama Imam Nahrawi ya, yang akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya karena kita bikin karya tulis ilmiahnya gitu. Ya, meskipun bukan hanya kita aja, banyak orang yang mengusulkan gitu ya, tapi salah satunya adalah seperti itu. Nah, kemudian juga banyak-banyak karya tulis ilmiah yang sudah dibuat ya dan dilombakan dalam berbagai macam kompetisi olimpiade tingkat nasional maupun internasional. Nah, kalau olimpiade primer tingkat nasional internasional di grand final biasanya suruh bikin karya tulis ilmiah, kemudian dipresentasikan. Ya, suruh bikin analisis terhadap sebuah kasus. Tadi kasus biasanya buatnya, kemudian bikin analisis secara ilmiah, kemudian presentasi. Itu kalau tingkat internasional. Dan itu pastinya ketika presentasi karya tulis ilmiah membutuhkan kemampuan public speaking yang mumpuni. Jadi nggak hanya sekedar bisa nulis, tapi juga bisa bicara di depan umum gitu ya. Kalau cuma bisa nulis saja masih kurang gitu ya. Nah, selanjutnya sampai di sini nanti kita akan mulai bikin karya tulis ilmiah. Ya, silahkan sekarang siapkan pertanyaan ya sebelum nanti kita ke berbagai macam perangkat yang bisa kita praktekkan untuk membuat karya tulis ilmiah. Kita rehat dulu sekitar 2 menit sambil kalian menerka-nerka pertanyaan apa sih kira-kira yang mau dilontarkan. Karena kalau bimbingan KTI kamu nggak bertanya, kayaknya ada yang kurang. Karena KTI itu nantinya harus merumuskan pertanyaan. Kalau pertanyaan terhadap ini aja kamu nggak paham, nggak bisa merumuskan secara cepat gitu, gimana nanti pertanyaan untuk bikin KTI-nya gitu ya. Bapak kasih waktu 2 menit, silahkan nanti bikin pertanyaan ya. Sambil kalian merumuskan pertanyaan, saya akan membahas tentang template tulisannya.
format esai ya. Nah, format esai atau format karya tulis ilmiah ini biasanya ditentukan oleh lembaga yang menugaskan karya ilmiah tersebut. Termasuk panitia lomba biasanya punya template tersendiri. Nah, ya contoh ada seorang mahasiswa, dia suruh bikin skripsi, kemudian dia kopas skripsi dari kampus universitas yang lain. Nah, ketahuan sama dosennya, padahal pada saat itu belum ada aplikasi teknologi ya. Ketahuan karena dosennya pengujinya ternyata juga mengajar di universitas tersebut, universitas yang lain juga tuh yang dia kopas karya tulis ilmiahnya. Dia melihat kok ini orang bikin skripsi kok formatnya tidak seperti format template yang ada di kampus, tapi pakai format template kampus lain. Nah, mulai curiga tuh dosennya tuh. Ternyata benar setelah ditelusuri kampus mahasiswa tersebut melakukan plagiasi atau pemalsuan karya tulis ilmiah. Nah, itu yang bahaya. Oleh karena itu biasanya semua lembaga itu punya template masing-masing. Nah, contoh untuk karya tulis ilmiah ini, template-nya kita lihat nih. Ada judul, ya, ada nama penulis. Nah, Times New Roman ukuran 11 ditebalkan bold rata tengah center. Nah, kalau dilihat dari ini, saya pengen ngajarin sebentar nih. Ya, jangan sampai nanti ngetiknya aja nggak bisa ya. Nah, ketika bikin karya tulis ilmiah pakainya laptop. Ya, pakai laptop, jangan pakai HP. Ya, kalau pakai HP buat nulis-nulis awal mah nggak masalah lah. Tapi kita butuh laptop. Butuh laptop buat apa? Buat bagaimana caranya kita membuat dokumen tersebut sesuai dengan yang diberikan ininya syaratnya. Jadi nggak boleh sembarangan apa. Nah, kita klik enable editing. Nah, ini untuk mulai mengedit ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, ini namanya judul. Nah, judul. Misalkan kita mau judul misalkan pengaruh teknologi terhadap kemajuan pendidikan bangsa, misalkan contoh. Meskipun ini judul yang jelek, kenapa? Karena terlalu luas ya. Nah, kita nanti kan kamu judul masing-masing. Judul mah apa aja dulu, nanti terakhir direvisi lagi. Karena kalau biasanya awal itu udah mikirin judulnya pusing, nanti nggak jadi-jadi karya tulis ilmiahnya. Maksudnya Times New Roman ukuran 12. Nah, ini Times New Roman tuh lihatnya di sini nih. Ini jenis font Times New Roman. Nah, ukuran 12 di sini. Ukurannya 12. Tuh, beda kan? Kalau tadi kan 11 nih, sekarang 12. Nah, bold. Bold itu yang ini nih. Ya, ini kalau ini nggak bold, ini bold. Ya. Kemudian rata tengah center tuh yang ini. Ya, namanya rata tengah. Setiap kata diawali oleh huruf kapital. Nah, ada kata-kata setiap kata diawali oleh huruf kapital. Kemudian dia harus spasi 1,5. Nah, gimana spasi 1,5? Perhatikan caranya, cara bikin spasi 1,5. Kamu klik kanan, klik kanan, kemudian pencet paragraf. Di paragraf ini before after-nya harus 0, spasinya 1,5 line. Nah, kadang pada komputer tertentu before after-nya nih beda nih, misalkan ini 0, ini 8. Nanti error tulisannya. Jadi ini harus 0 dua-duanya. Di line spacing-nya ini harus 1,5. Ya, itu namanya spasi 1,5 ya. Jadi jangan ada yang salah lagi. Nah, bedakan dengan ini. Kalau nama penulis, pakainya Times New Roman ukuran 11. Ya. Ya, sama juga ditebalkan bold rata center. Nah, selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan nanti kamu ketik teks ukurannya 12 Times New Roman spasinya 1,5. Seperti apa sih? Ya, contoh saya ngambil dari internet dulu ya. Misalkan saya ngambil dari internet. Nah, internet kalimat yang panjang nih. Biasanya kan kamu kopas nih dari beragam sumber, kemudian kamu paste dan jadinya acak adut. Itu saya lihat kalau kamu ngerjain tugas nih.
Di sini paste nih, biasanya klik paste. Nah, jadinya kayak begini nih. Ini contoh paste dari Wikipedia. Ya, akhirnya ada miring-miring dan lain sebagainya, ada warna biru dan lain sebagainya. Nah, coba kita pakai paste teknologi yang lain. Ya, perhatikan. Di undo dulu. Ya, perhatikan cara saya mempaste. Klik paste, pilihnya paste spesial. Nah, paste spesial klik. Nah, ininya pilihnya unformatted text. Itu cara ngopas artikel dari internet. Nah, jadi hasilnya lebih bersih. Nah, meskipun ini ada satu-satu nih. Ya, 1, 2 nih kan tinggal dihapus. Ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang kurang. Belum diformat, kita format dulu. Nah, Times New Roman ukuran 12. Ada tulisan di Times New Roman ukuran 12. Berarti ini Times New Roman udah ukurannya 12. Kita ubah ukuran 12. Kemudian dia harus rata kiri, kanan. Biasanya harus justify yang ini nih. Biar bagus, biar rapi tuh. Ini kan jadi rapi tuh. Ya kan? Nah, contoh ini saya jadikan paragraf 2 nih. Nah, jadinya begini. Ya. Contoh misalkan saya mau enter ke bawah dulu deh. Ya, begitu ya. Nah, ketika kita mau kopas artikel lagi dari internet, kopas di bawahnya, misalkan. Kopas di bawahnya dari artikel dari internet. Contohnya artikelnya seperti ini. Nah, kita paste. Nah, pasti acak-acakan lagi. Beda gitu ya. Tapi lain halnya kalau kita pastenya begini. Paste spesial unformatted text. Tuh, ya. Dia akan dipaste sesuai dengan format sebelumnya. Jadi nanti mau gimana pun dari internet, kopasan kita, rapih di sininya nih. Udah langsung rapi otomatis. Gitu ya. Nah, belum kita belajar bikin daftar rujukan ya. Kalau daftar pustaka nanti saya ajarin juga. Ya. Dah, sampai di sini untuk cara Microsoft Word. Ada pertanyaan. Dan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada pertanyaan, silakan. Ya, Jessica. Acung Enggak, tangan. Bapak, maksudnya sudah Pak terkait Microsoft Word-nya. Ya, terkait apa tadi yang saya jelaskan tuh terkait cara nulis esainya. Ada pertanyaan? Ada Bapak. Ya, oh silakan Marcella, boleh. Nah, saya kan mau nanya, ini kita pengerjakannya itu untuk menganalisa atau dengan ini artikel-artikel gitu Bapak? Langsung Jadi turun analisa atau artikel? jadi begini, misalkan Marcella mau bikin topik apa? Topik dulu pertama. Bikin topik dulu ya. Kita ini lagi up lagi ya. Masih yang tadi berarti ke Microsoft Word. Sudah kelihatan Microsoft Word-nya? Sudah Bapak. Ya, contoh misalkan saya nulisnya di bawahnya aja. Nah, di sini misalkan yang kosong. Ya, di sini misalkan. Nah, kita judulnya misalkan pendidikan dan gen atau misalkan gini ya. Strategi misalkan ya, strategi cara mendidik Gen Z. Nah, kalian kan Gen Z nih. Tahu kan Gen Z? Tahu Bapak. Nah, itu yang suka buat nyalain di Alfa kalau mati lampu tuh. Kalau mati lampu ada mesin di depannya ditarik, itu namanya Gen Z ya. Nah, kalau Gen Z itu nah, kita misalkan judulnya ini nih judulnya ya. Berarti di pendahuluan kamu nyari apa dulu di sini? Misalkan apa itu Gen Z. Ya kan? Pasti dicari dulu, kita bikin tulisan Gen Z adalah generasi yang terlahir antara tahun sekian sampai sekian. Karakteristiknya. Gitu kan ya? Tantangan mendidiknya. Ya kan?
tantangan mendidiknya jadi meliputi eh, apa misalkan, oh bagaimana sih kesulitan-kesulitannya gitu ya, mendidik si Gen Z ini. Ya, oleh karena itu dibutuhkan. Nanti di terakhir gini, oleh karena itu di terakhir pendahuluan ya, dibutuhkan sebuah strategi jitu. Nah, yang dapat diterapkan oleh para guru untuk mendidik Gen Z secara efektif. Nah, dan komprehensif misalkan. Pakai bahasa keren dikit. Itu pertanyaannya gitu kan. Meskipun ini bukan kata tanya ya, tapi pertanyaannya begini gitu. Sebenarnya kalau dibikin kata tanya kan, bagaimana cara strategi jitu untuk mendidik Gen Z kan itu sebenarnya pertanyaannya. Tapi dalam esai di kalimat terakhir ini, enggak di kalimat terakhir pendahuluan ini, enggak kita bikin katanya. Nah ini kalau yang ini maksudnya kalian tulis ya. Gen Z adalah bla 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 bla. Karakteristik Gen Z adalah gini gini gini. Tantangan mendidik Gen Z diantaranya begini begini begini. Atau bisa kalian masukkan studi kasus. Misalkan ada Gen Z yang ceritanya di sekolah ditegur sama guru. Nah, karena melanggar aturan sekolah, tiba-tiba justru malah Gen Z tersebut diviralkan gurunya di media sosial, dimaki-maki. Nah, itu kan tantangan gitu ya. Atau bahkan playing victim gitu ya, seolah-olah dia dibully oleh guru padahal enggak. Ya, disenggol dikit dibilangnya saya didorong oleh guru ya. Dicubit sedikit bilangnya dicubit sampai tangannya patah misalkan. Kan itu dilebih-lebihkan. Itu tantangannya misalkan. Diceritakan di sana, ceritakan berdasarkan studi kasus, bukan berdasarkan teoritik. Nah, baru di kalimat terakhirnya oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi jitu yang dapat diterapkan oleh para guru untuk mendidik Gen Z secara efektif dan komprehensif. Nah, habis itu isinya ya kan di sini ya isi ya. Isinya gimana gitu kan. Tulis baru di sini definisi generasi. Nah, generasinya ditulis semua mulai dari baby boomer, ini kan Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Kenapa ada perbedaan generasi ini gitu kan? Ini kan dibahas dulu nih. Dari mana kamu tahu ini? Dari baca gitu ya. Kenapa ada perbedaan? Perbedaannya didasarkan pada A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya, masukkan itu kata-kata mutiara misalkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu kan lebih artistik gitu dalam sebuah tulisan. Oh, berarti pendidikan itu harus disesuaikan dengan zaman. Ketika zamannya zaman teknologi, ya nggak boleh. Misalkan zaman teknologi, anak maunya praktis. Masa tiba-tiba saya masuk ke kelas, Pak Bima misalkan masuk ke kelas, duduk, ya sini Marcella ke depan. Nih, buku Pak Bima. Tolong Marcella tulis di papan tulis. Kemudian teman kamu satu kelas suruh nyatet semua. Yang nggak nyatet dicatat, dilaporin ke Bapak. Ntar Bapak jewer. Habis itu Pak Bimanya keluar kelas. Kayak gaya guru ngajar zaman saya kecil. Yang nggak relate. Ya pasti semuanya nggerutu gitu kan. Oh gini banget nih belajar apa? Cuma nyatet doang kan gitu. Ya oleh karena itu dibutuhkan istilahnya inovasi gitu kan ya. Nah, setelah definisi dari gen generasi bla 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 bla. Nah, tantangan mendidik, tantangan pendidikan era masa kini gitu kan ya. Apa saja ya. Pengaruh apa yang mau kamu tekankan misalkan pengaruh ponsel, media sosial, pola asuh orang tua, ya kan orang tua sekarang kan males-males ya. Orang tua zaman dulu kan kalau anaknya nangis udah digendong, diajak komunikasi, diajak bercanda. Kalau orang tua zaman sekarang anaknya nangis dikasih handphone, setelan YouTube nih. Dah joget-joget dah, baby shark joget-joget. Akhirnya yang ada anaknya jadi anak handphone gitu ya. Tantangan itu kan tantangan tuh. Sehingga tingkat kepeduliannya berkurang gitu. Makin ke sana gitu kan ya. Nah,
Itu ditulis di situ, pola pergaulan zaman dulu sempit, karena orang biasa gaul ya cuma ada di lingkungannya. Zaman sekarang, ya kamu bisa gaul sama artis. Contohnya dengan mem-follow Instagram artis, meskipun artis itu nggak mau bergaul sama kamu, kan gitu ya. Jadi, bisa terjadi pergaulan yang seperti itu. Dengan begitu kamu dapat contoh-contoh dari orang-orang di media sosial, yang mana secara tidak langsung bergaul gitu, tapi memberikan impact terhadap diri kamu sendiri, gitu, ya. Nah, selanjutnya, di situ, eee, strategi, baru bicara strateginya, apa aja sih, dijelasin misalkan, dan lain sebagainya. Nah, baru di kesimpulan. Nah, kesimpulan selesai, ya udah dibutuhkan strategi yang jitu untuk mendidik Gen Z di era teknologi. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membantu mendidik mereka. Dengan cara bla 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 bla, selesai. Dah, beres deh kesimpulannya sampai esai. Gitu deh. Ya, paham kira-kira Marcella? Ya, Mbak Marcella? Paham, Bapak. Ya, Terima jadi kasih. apa yang harus kamu tulis, ngerti ya? Iya, Bapak. Nah, meskipun nggak mesti yang kayak Bapak tulis, kan inovasi mah bisa macam-macam. Ya, ada yang lain pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Ya, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Oh, ini hadiahnya besar sekali nih. Tuh ada hadiahnya uang tunai. Wah, lumayan buat jajan nanti. Ya. Pertama, lengkapi dulu syarat kepesertaannya. Coba lihat. Pesertaannya peserta didik SMA. Oh ya. Foto, scan KTP, atau kartu pelajar. Kalau belum punya kartu pelajar, gimana Pak? Apalagi belum punya KTP juga. Bisa pakai surat keterangan kartu pelajar, bikin di TU. Ya, dengan Pak Re nanti. Kartu pelajar, surat keterangan kartu pelajar, surat keterangan siswa aktif pengganti kartu pelajar sebagai syarat lomba. Nanti kamu scan, upload, gitu ya. Kartu NISN, nah ini juga nggak perlu punya kartunya. Sebenarnya NISN mah tinggal dicari, tinggal buka nih website ini nih. Kamu bisa buka website ini. Nah, caranya klik di Google ya, klik di atasnya aja, ketik tuh di atas. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kamu tulis NISN, tulis nama emak kamu, kemudian diklik cari datanya. Nah, di situ kamu terdaftarnya di mana. No ya. Nanti kalau ada masalah, ada yang nggak bisa, baru hubungi saya, gitu ya. Lanjut. Peserta merupakan individu atau kelompok maksimal 3 orang. Sebenarnya sih bebas sih ya, bisa bertiga, bisa sendiri. Kalau saya sih ikut lomba esai senangnya sendiri. Kenapa? Ya ngutak-ngatik nggak kebanyakan kepala. Tapi kalau bertiga ya kadang tantangannya begitu, kepalanya orang kan belum tentu sama dengan kepala kita isinya. Dia nanti sibuk, diskusi, karya tulisnya justru nggak kelar-kelar gitu, ya. Setiap peserta dapat mengirimkan 2 naskah, 1 aja udah selesai, udah untung, ya kan. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian acara, ya diwajibkan posting flyer di 2 media sosial, ya gampang. Tidak dipungut biaya, alhamdulillah biayanya gratis. Ya, gitu ya. Jadi sudah jelas itu syaratnya. Kemudian ketentuan penulisan. Nah, ini ketentuan penulisan ciptaan sendiri, bukan plagiasi. Surat pernyataan orisinalitas. Nah, ini biasanya di surat ini ada judulnya. Jadi makanya selesai dulu esainya baru bikin surat ini. Gitu. Panjang tulisannya 750 sampai dengan 1100 kata atau 3 sampai 5 halaman. Nah, tahu dari mana katanya, Pak? Dari Microsoft Word. Nanti saya ajarin lagi. Ya, ada berapa jumlah katanya gitu. Tidak perlu dihitung satu-satu ya, capek. Ya, ya dari syarat ini coba saya pindah ke Microsoft Word. Nah,
Ya, nah di sini kalau di Microsoft Word ini kamu bisa ngecek di bagian bawah. Jadi bagian bawah, nah ini nih lihat nih, bagian bawah sebelah sini nih, sebelah pojok kiri bawah, saya sudah menulis 370 kata, udah ada di situ tuh. Sudah nulis 370 kata. Jadi nggak perlu repot-repot dihitungin satu-satu ya. Nih Abdul Aziz, Pak. Abdul Aziz mana, Aziz? Halo, Abdul Aziz. Halo Bapak. Nah, udah balik ya takutnya. Ntar saya cerita panjang lebar, kamunya hilang lagi. Kartu Iya, Pak. pelajar didapat ini kelas 10 ya. Kelas Iya 10 Bapak. kan belum waktunya bikin karena masih proses input Dapodik. Nanti Iya, bisa minta surat keterangan dari TU. Wow, oke Pak. Makasih ya Ya, Pak. bilang ini saya mau ikut lomba dan minta surat keterangan. Tapi mintanya nanti bikin dulu karyanya. Jangan Iya Pak. karyanya belum jadi udah minta surat bae di TU, ngerepotin orang TU. Iya Ujungnya Pak. kagak jadi ya. Bikin dulu karyanya udah siap kirim baru minta surat. Siap Gitu ya. Pak. Atau tinggal finishing dikit-dikit nih udah konsultasi sama saya nih. Udah keren, udah dipoles-poles, udah tinggal poles-poles dikit baru ngurusin surat keterangan ke TU ya. Jangan dari awal udah bukan ribut minta surat keterangan. Tuh. Paham ya? Paham Pak. Makasih ya Oke, Pak. kita lanjut lagi. Ya, nah ini sekarang saya pengen ngajarin kalian. Ini Google Doc nih. Kalau mau konsultasi dengan saya secara online, boleh pakai Google Doc. Google Doc, jadi buka Google Doc. Nah, ini kamu ketik di sini aja esainya. Nanti di pojok sini ada bagikan nih. Pojok kanan ada bagikan. Klik bagikan. Ya, nanti dibagikan. Nah, ada tulisan misalkan KTI. Simpan. Nah, ada gini nih. Aksesnya tolong diklik. Nah, ini catat ya. Kayak gini-gini tuh dicatat. Foto, screenshot boleh silahkan. Diklik siapa saja yang memiliki link. Kemudian pelihatnya diganti dengan editor. Nah, selanjutnya salin linknya. Klik salin. Kemudian klik paste atau tempel di WA. Kirim WA-nya ke saya. Kalau udah jadi KTI-nya. Kalau mau konsultasi secara online, Pak, saya nggak ada duit Pak buat ngeprint, pakai Google Doc. Tapi jangan ngirim Microsoft Word, ya. Udah pakai Microsoft Word kamu save atau pakai apa WPS kamu save terus dikirim ke saya. Begitu saya mau buka WPS-nya, saya harus ngelihat iklan Shopee, iklan Gojek, ribet. Itu ya, jangan merepotkan gitu. Jadi pakai ini aja, bebas iklan. Ya, jadi kamu paste-paste di sini nih tulisan kamu tulis di sini. Nah, untuk membantu menulis itu bisa pakai ChatGPT. Ini namanya ChatGPT ya. Ya, ChatGPT ini adalah sebuah AI atau artificial intelligence yang membantu kita untuk merumuskan sebuah esai. Meskipun nggak selamanya ChatGPT ini bisa nulis semua hal gitu ya. Atau esainya bikinnya pakai ChatGPT aja Pak, ya nggak boleh. Itu namanya bohong, nanti kedetek gitu. Karena ya dosen juga tahu gitu kan, ChatGPT lebih tahu daripada Anda sebelum pakai. Misalkan gini, saya ngetik gini aja jadi nih. Buatkan esai tentang pentingnya teknologi untuk menunjang pendidikan. Nah, misalkan saya gitu, buatkan esai. Tapi udah bikin esai sendiri. Ya, tuh. Nah, kamu bisa lihat tuh, udah berapa karakternya, udah ratusan karakter. Ya, ini contoh. Ya, contoh cara bikin esai. Tapi esai ini esai mentah. Ya, esai ini esai mentah. Kenapa? Karena ini esai yang bikin AI. Ya, meskipun udah sampai kesimpulannya tuh. Nanti ini bisa kita kopas,
Ya, bisa kita kopas. Kita kopas ini ke Google Doc tadi. Nah, contoh nih, saya ambil, klik kanan copy, kanan paste di sini. Nah, di sini tujuannya apa? Supaya kamu paham tuh, apa sih pentingnya teknologi menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oh, saya nggak ngerti Pak kalau bahasa kayak gini. Saya bikin lebih mudah. Diganti di parafrase, diolah kata, supaya lebih mudah. Ya, misalkan contoh, ada hal-hal ketika kamu baca itu yang nggak ngerti. Inklusivitas, apa itu inklusivitas? Nah, apa itu inklusivitas dalam pendidikan? Ya cari lagi pakai ChatGPT tadi. Ya bisa kamu cari dengan apa itu inklusivitas, kan gitu ya. Nanti kan dijelasin di situ. Nah, jadi artinya ketika kamu nulis esai itu kamu harus tahu definisinya. Jangan sampai nulis esai, kamu nggak tahu definisi. Bahasanya keren-keren, ternyata hasil kopas. Ya harus tahu definisi-definisinya ya. Nah, ChatGPT bisa membantu. Gitu. Ya. ChatGPT juga bisa salah. Dan banyak malah salahnya. Contoh kayak ini kurikulum, dia nulisnya kurikum. Ada kurikulum gitu kan. Kenapa? Namanya juga mesin. Gitu ya. Orang aja banyak salahnya apalagi mesin. Nah, ini tujuannya ChatGPT ini saya perkenalkan. Ini buat kamu memahami kata dengan singkat dan dengan mudah gitu. Jadi nggak perlu cari di Google. Cari di Google kan buka website. Kadang website iklannya banyak banget. Ini cari aja di sini. Ya, oh ya ini. Bahkan bisa langsung jadi esainya. Tapi esainya tidak sesuai format yang dilombakan. Nanti kita olah. Ambil yang mana? Nah, contoh. Misalkan, di sini juga bisa. Kayak yang esai tadi. Strategi mendidik Gen Z di era digital dengan bantuan teknologi. Nah, misalkan gitu. Nah, ini udah lahir tuh. Lengkap ini esainya. Nah, dan udah konseptis. Ya, udah konseptis gitu. Ya, jadi ketika sudah konseptis, ya tinggal kita kopas aja. Tapi bukan sekedar kopas. Harus disertai dengan bagaimana cara kita melakukan sitasi atau kutipan. Ya, ini contoh. Ya, dia bisa nih langsung udah selesai. Virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya. Tapi ini kan baru hanya modal ChatGPT. Nanti kamu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada sitasinya. Nah, untuk sitasi kamu bisa ngambil di Google Cendekia. Klik Google Cendekia atau Google Scholar, klik Google Scholar-nya, ya. Nah, saya cari di sini contoh, misalkan di sini ada apa sih nih? Pembelajaran sosial emosional atau yang ini nih, yang seru nih. Nah, memanfaatkan VR dan AR untuk menciptakan pengalaman belajar. Nah, ini kan bagus tuh, keren tuh. Salah satu inovasi teknologi pendidikan, pembelajaran ya. Cari aja di sini. Nanti akan muncul 1001 penelitian orang terkait pemanfaatan VR dan AR. Nah, kamu bisa klik, ada yang bentuknya buku, ada yang bentuknya jurnal, tapi saya sarankan yang bentuknya jurnal. Karena jurnal lebih update ya. Contoh yang ini ya, saya klik kanan, nah open in new tab. Keluar. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya pilih yang PDF nih. Pilih yang PDF. Nah, nongol di situ. Tuh, ini jurnal penelitian orang. Nah, inilah sumber bacaan kamu pelajari. Gitu ya. Nah, contoh di jurnal ini ada misalkan gini. Di sini hasil biasa hasil. Bahwa pembelajaran melalui VR dan AR ini dapat menghasilkan pembelajaran yang fleksibel karena siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi dan waktu. Guru tertarik
bisa membuat materi ajar dengan teknologi sehingga efektif gurunya. Gurunya efektif, siswanya fleksibel, dan melahirkan pembelajaran yang bermakna. Gitu ya. Misalkan saya ngambil dari sini nih. Nah, nih misalkan sampai sini nih. Tuh ya. Kopas. Ini contoh ya, salah satu contoh sintaks. Masukin ke KTI-nya nih. Karena tadi kan kita temanya, topiknya lain tuh tentang AR dan VR. Lupa. Paste. Tempel tanpa format. Nah, misalkan di sini pembelajaran AR dan VR memiliki keunggulan. Nah, ini kan kata kita, ini kita yang nulis gitu. Meskipun dari hasil ngutip. Di antaranya, nah, guru tertarik. Ini kan guru tertarik untuk bisa membuat materi ajar dan teknologi. Misalkan di sini jadi memudahkan guru membuat materi ajar dan teknologi. Stop sini. Karena dianggap sangat efektif. Dengan efektif. Nah, ini tujuannya untuk menghindari plagiarisme. Karena nanti kalau semuanya kita kopas habis, plagiarismenya tinggi, kamu nggak bakal menang. Lombanya juga, karena nganggapnya kopas gitu ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu kan? Udah ambil sampai sini misalkan. Ya. Kita kasih koma lagi. Ya. Siswa juga dapat mengikuti pembelajaran secara fleksibel, gitu kan. Nah, karena di sini kan diberikan kebebasan memilih materi dan waktu secara fleksibel. Singkat kan, sederhana tuh. Dan dapat melahirkan pembelajaran bermakna. Dah gitu. Kasih sintasi, ini tadi tulisan siapa? Nah, tulisan siapa ini? Kan ada tadi penulisnya ya di atas ya. Cari ini tulisan Maman Suryaman Liliana. Oh, banyak banget penulisnya. Kita ambil penulis pertama. Ini tahun 2023. Tuh. Dalam kurung. Dah gitu. Itu tulis. Udah, ini salah satu bentuk sintasi. Nah, habis itu kamu jelaskan lagi dengan kalimat kamu sendiri. Contohnya. Dan nanti yang kayak gini, jangan cuma 1. Minimal 5. Dalam isi ya. Itu dalam isi. Nah, nanti gimana daftar pustakanya? Nah, tadi kan saya jelasin tuh di format ada namanya daftar pustaka paling bawah ya. Nah, kalau ngambil dari sini, daftar pustakanya tinggal ngecek di depan ini nih. Ini namanya ada tanda kutip. Kutip ini kamu klik. Nah, ambil yang apa? Nah, klik kanan, copy. Klik sini, edit, tempel tanpa format. Atau paste spesial yang tadi ya, unformatted text. Tuh, udah jadi daftar pustakanya selesai. Ya, begitu. Tulisan yang lain juga sama. Tergantung topik yang kamu butuhkan. Di sini kan bisa nyari segala macam topik. Dan teknologi isinya juga beragam. Ya. Ya, begitulah kira-kira proses membuat esainya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini anak-anakku sekalian? Tidak ada? Apa sudah tidur semua? Enggak, Bapak, aman. Enggak, aman. Ya, sudah aman ya. Bisa ya bikin esainya ya. Kalau ada pertanyaan sekarang loh, daripada nanti Bapak mau tidur, tiba-tiba ada yang WA celentung gitu. Pak nanya, Pak tadi yang bagian ini gimana lah? Jadi jelasin 2 kali saya. Mending nanyanya di sini. Nah, apalagi kalau yang nanya 3-4 orang nanyanya sama lagi pertanyaannya. Kan jadi berkali-kali saya jelasinnya.
Ya, yang kelas 10 ini banyak juga ya. Nggak apa-apa, semangat ya. Meskipun masih kelas 10, sudah luar biasa. Ya, ada pertanyaan lagi? Bapak maaf mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Untuk esainya apa boleh memakai bahasa Inggris, Pak? Ngapain lo pakai bahasa Indonesia loh? Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? Nggak apa-apa aja sih, Pak. Mau coba-coba aja pakai ini. Kan kecuali kamu mau bikin esai sendiri. Ini kan misalkan kamu bikin esai untuk lomba. Kan di lomba ada ketentuan. Tulis esai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya berarti tulisnya pakai bahasa Indonesia dong. Oke, Bapak. Terima kasih. Iya. Ya, Kemilau. Ada Kemilau apa gimana? Oh ya, tahap ke-8 umpan balik ya. Umpan balik itu maksudnya begini. Kamu dalam mengerjakan esai ini, ketika kita menulis tulisan, itu kita tidak akan bisa sempurna tanpa ada orang lain yang memberikan umpan balik. Ya kamu merasa tulisan kamu udah bagus. Ternyata begitu disodorin ke Bapak, Bapak kasih umpan balik. Ini katanya kalimatnya salah, ini katanya kurang tepat, ini penggunaan ejaannya salah, ini baiknya seperti ini. Nah, itu namanya umpan balik ya. Jadi umpan baliknya seperti itu ya. Nah, Senja ya. Umpan baliknya dari guru ya, dari Bapak gitu. Jadi secara terstruktur gitu. Kenapa? Kalau kamu ngerjain sendiri terus udah Pak, saya ngerjain sendiri aja diupload. Lah, mana tahu nanti hasilnya bagaimana kan? Alangkah baiknya kalau disempurnakan oleh guru. Kalau disempurnakan oleh saya kan nanti jadi lebih rapih. Tuh ya, seperti itu kira-kira. Nah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah siap ikut lomba berarti? Ya, Pak. Nah, silahkan saya bisa mulai menerima naskah itu hari Rabu ya. Jadi bagi yang ingin mengirimkan naskah di hari Rabu, ya mulai Rabu dipersilahkan. Rabu sepulang sekolah atau kelas 10 biasanya saat jam istirahat, boleh nanti mampir ke ruangan Bapak. Kirim, Pak, saya udah selesai nih. Kirimnya dengan 2 cara tuh. Yang pertama, pakai Google Doc. Kalau mau editingnya langsung di laptop saya. Ya, yang kedua pakai apa namanya? Kalau pakai apa? Kalau Google Doc yang dibagikan dengan cara yang seperti tadi ya, Google Doc Share. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sudah kamu print dari rumah. Jadi nanti saya tinggal oret-oret. Gitu ya, seperti itu. Jadi bisa pakai 2 cara. Gitu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya terima kasih sudah hadir. Sebelum kita tutup, ada formulir yang harus kamu isi. Ya, silahkan bisa cek kolom komentar. Ya, nanti Bapak juga minta umpan balik dari kalian, gitu kan, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Karena ini bagian dari tugas ilmiah saya sebagai seorang guru, gitu ya. Sudah nongol belum linknya? Sudah muncul ya? Nah, kalau sudah muncul silahkan mulai bisa diklik, kemudian silahkan mulai diisi ya. Sebagai daftar hadir ya kan, karena memang kalian ikut kegiatan tambahan, di SMA 8 setiap ada kegiatan tambahan akan saya akumulasikan dalam kredit daftar hadir peserta didik dalam kegiatan tambahan tersebut. Apalagi kalau dari kegiatan tambahan nanti ada karyanya, lebih bagus lagi gitu. Nah, sekian dari Bapak. Kekurangannya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Ditunggu karyanya hari Rabu ke sana, Rabu, Kamis, Jumat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa mengisi link yang ada di ini ya.